Salam damai, salam bahagia selalu. Ketemu lagi dengan Cak Don, tukang membaca pengalaman rohani teman. Hari ini saya mencoba meneruskan buku yang sempat terpotong tentang zaman-zaman yang tak menentu. Kita lanjutkan, ada satu judul pemimpin dunia. Jika saya telah dikabarkan dengan adanya suatu kabar Yaman, saya berterima kasih dengan kabar dan pemberi kabar. Diberikannya sebuah kabar kepada saya, menjadikan sebuah semangat untuk saya bekerja kepada kabar. Selamat kepada Yaman yang telah mengawal ciptaan-ciptaan Tuhan dan juga Tuhan sekalian. Ini yang ngomong konsep ya. PD. Oh, PD, pemimpin dunia. Di hadapan Yaman, tolong dengarkan bahwa pemimpin dunia berhak atas kalian, bersanding bersama dengan kalian untuk menjaga dan mengawal keselamatan. Saya pemimpin dunia, mungkin kalian masih bisa bertegur sapa dengan saya melalui sebuah tulisan. Namun ketika kalian memanggil saya dan merasakan kehadiran saya, sesungguhnya saya hadir di antara kalian. Saya adalah wakil dari Doni. Jadi Doni itu sebuah istilah, hanya orang-orang tertentu aja tahu siapakah Doni yang sesungguhnya. Saya adalah wakil dari Doni, pemilik seluruh jagat raya, termasuk pemilik Yaman. Itu gimana ya? Pemimpin dunia ini ternyata adalah wakilnya Doni, pemilik seluruh jagat raya. Kayak bertentangan juga nih. Pemilik jagat raya kan sesungguhnya konon ceritanya Tuhan yang Maha Esa. Ya, hanya teman-teman yang tahu siapakah Doni tersebut. Dan ini memang perlu banyak meneliti siapa Doni. Kalau kepingin meneliti siapa Doni, harusnya kalian yang punya panca indera dalam bisa meneliti siapakah Doni. Sosok Doni ini sosok yang misterius, sosok yang sulit untuk ditemui. Tapi sosok Doni akan berada di setiap orang-orang yang mencintai alam dan Tuhan. Dan sosok misterius ini jarang dijelaskan di buku-buku keagamaan. Hanya orang-orang yang sudah mengalami pengalaman rohani, dia akan tahu siapakah sosok Doni tersebut. Konon sosok Doni ini pemilik seluruh jagat raya. Padahal yang seperti ini akan membingungkan orang-orang yang sudah terkabarkan bahwa pemilik jagat raya adalah Tuhan. Nggak tahu kebenarannya ada di mana. Silakan teliti sendiri, wahai orang-orang yang
mencoba melakukan perjalanan rohani. Zaman yang dapat mendengarkan saya mendapatkan fasilitas untuk terhubung dengan Tuhan dan mendapat bimbingan dari Tuhan langsung. Juga Tuhan akan memperhatikan ulang terhadap ciptaannya yang bernama zaman. Tuhan dan zaman saling bersanding. Pembukaan fasilitas-fasilitas untuk zaman disaksikan oleh pemimpin dunia. Pembukaan fasilitas-fasilitas zaman, pembukaan fasilitas untuk zaman disaksikan oleh pemimpin dunia. Pemimpin dunia ini juga misterius. Pemimpin dunia ini memang satu konsep Tuhan diturunkan di akhir zaman untuk melakukan perubahan-perubahan yang ada di alam, terutama perubahan-perubahan yang ada di bumi. Karena bumi satu tempat yang bisa mengendalikan seluruh alam semesta. Bumi baik, alam semesta akan baik. Bumi akan baik manakala manusia tahu kenapa dia diturunkan di bumi. Manusia mau mengingat apa tugas di bumi. Jadi manusia yang berakhlakul karimah, manusia itu akan membantu bumi untuk mengendalikan alam semesta. Saudaraku, dimanapun kalian berada, tunggulah manusia untuk bertemu dengan Tuhannya. Karena ketika manusia mulai mempercayai bertemu dengan Tuhan, maka kalian di luar manusia akan menyadarkan diri kalian bahwa pertemuan dengan Tuhan adalah nyata, bukan hoak semata. Karena pemimpin yang ada di setiap manusia belum berjalan sebagaimana mestinya. Maka maafkanlah manusia yang masih belum mempercayai pertemuan dengan Tuhan. Tunggulah manusia itu mulai mempunyai keyakinan untuk ketemu Tuhan. Maka kalian juga akan terantarkan kepada Tuhan kalian masing-masing. Seluruh kru kami akan mengawal dan membantu pelaksanaan fasilitas yang diturunkan Tuhan untuk zaman. Seluruh kru kami akan mengawal dan membantu pelaksanaan fasilitas yang diturunkan Tuhan untuk zaman. Fasilitas telah kupersiapkan dan kusediakan untuk zaman. Fasilitas utama untuk zaman adalah mengenalku, mengenal kami. Kunya siapa nih? Pemimpin dunia dan krunya ya. Fasilitas utama untuk zaman adalah mengenalku dan mengenal kami. Kami telah mempersiapkan peluang-peluang atau jalan untuk mereka datang kemari. Namun di antara mereka ada yang telah datang dan juga ada yang sedang ditunggu dan belum kunjung datang. Sebagai wakil dari alam pula, oleh pemimpin dunia dalam kurung yang dititipkan alam, mohon ingatkan alam, bukakan dan arahkan alam
agar pertemuan kepada kami bisa dipercepat. Saya sebagai Tuhan zaman sedang mengusahakan diri untuk sesuai dengan apa yang dikatakan pemimpin dunia untuk bersanding dengan ciptaan kami yang bernama Yaman. Kami bersatu padu, kami persilakan Yaman untuk datang kepada kami. Kami persilakan semuanya untuk datang kepada kami. Kaminya di sini adalah Tuhan. Kami sudah turun dan menunggu. Ya, menunggunya di sini ya menunggu manusia-manusia atau orang yang berada di zaman untuk menyadari akan pertemuan dengan Tuhan. Saya lanjutkan. Suatu energi sedang dikolaborasikan. Tuhan tidak hanya menunggu, Yaman pun memberi respon dengan permintaan Tuhan. Perjalankan alam, pemimpin dunia menjadi saksi. Tulisan hilang, berarti tulisan berganti tulisan lagi. Berarti ada judul Yaman sudah tidak menentu. Kita tentukan zaman itu. Kapan itu zaman yang sudah tidak menentu? Kita tentukan zaman itu. Judulnya mungkin menarik karena konsep zaman tidak menentu, akhirnya mungkin konsep zaman itu ingin menentukan zaman. Lagi-lagi ini judul, saudaraku. Tapi ini sebuah pengalaman. Apakah ini bisa menjadi referensi untuk menjalankan kehidupan? Teman saya hanya menulis dan menulis. Apakah ini satu kabar di akhir zaman, satu kabar mungkin ada perubahan besar di zaman. Mungkin di akhir zaman banyak kabar-kabar yang kemungkinan ditangkap oleh orang-orang tertentu. Bagaimana zaman yang sesungguhnya? Ini sudah akhir zaman, saudaraku. Berperilakulah seperti orang-orang yang berada di akhir zaman. Orang-orang yang di akhir zaman diharapkan orang itu sudah meyakini ketemu Tuhan, karena zaman akan diarahkan kemana, maka kalian akan dapat kabar dari Tuhan. Dengarkan Tuhan kalian. Kalau kalian belum bisa mendengarkan Tuhan, bahasa hati adalah bahasa Tuhan. Segera terhubung dengan hatimu, mungkin Tuhan akan memberikan kabar tentang satu zaman, apa yang harus dilakukan orang-orang di akhir zaman. Sudah kubilang, ini adalah sebuah kesempatan. Mendengar adanya zaman yang tidak menentu adalah suatu kabar yang bahagia. Aku melihat bahwa aku bersama dengan sahabat-sahabatku memang seakan membuat kegaduhan kepada zaman. Kami memang suka untuk melihat celah yang dapat kami atasi. Kami pengaruhi terhadap zaman. Bahkan kukira bila ini juga terdengar oleh sahabat konsep yang lain. Saya perlu jelaskan, ada konsep-konsep Tuhan di akhir zaman.
kalau kalian mengikuti konten-konten ini, sebelumnya ada konsep-konsep Tuhan yang dimasukkan kepada seseorang. Itu sebenarnya kabar untuk kita semuanya, agar kita mulai teliti dengan hal-hal yang berhubungan dengan informasi di akhir zaman. Teman saya hanya menulis dan menulis. Apakah itu bisa membedah pola pikir kalian? Saya tidak tahu. Yang tahu adalah kalian. Ini hanya sebuah kabar. Ini hanya sebuah berita yang harus kita analisa. Kalau itu benar, kenapa tidak kita untuk memperjalankan diri kita menjadi orang-orang yang di akhir zaman. Ketika kita nggak tahu bahwa kita berada di akhir zaman, harus melakukan apa? Mungkin kita akan diseleksi di akhir zaman ini. Cari tahu tentang akhir zaman. Cari tahu bagaimana menghadapi akhir zaman. Mungkin kalian akan diberangkatkan menjadi orang-orang yang menikmati akhir zaman. Akhir zaman tidak harus disertai dengan kehancuran. Akhir zaman tidak harus dipenuhi dengan kematian. Akhir zaman harusnya awal kehidupan untuk menuju keabadian. Akhir zaman bukanlah kehancuran, tapi akhir zaman membuat diri kita sadar harus meneruskan kehidupan yang sesungguhnya. Makanya kiamat itu penegakan. Siapapun yang tidak tahu tentang akhir zaman, maka akan ditegakkan. Boleh jadi kalian termasuk orang yang ditegakkan dan segera menuju akhir zaman. Bahkan kukira, bila ini juga terdengar oleh sahabat-sahabat konsep yang lain, mereka juga akan banyak menggembirakan tentang pembenahan dunia. Bahkan kukira bila ini juga terdengar oleh sahabat-sahabat konsep yang lain, mereka juga akan banyak menggambarkan tentang pembenahan dunia. Kami mendengar konsep ini atau mengetahui konsep ini, berarti kami dapat memanfaatkan fasilitas yang telah dibuka. Berarti kami dapat memanfaatkan fasilitas yang telah dibuka lebar. Sebaiknya ini terkabarkan oleh banyak pihak, tetapi power ini juga agar terkawal dan bisa termanfaatkan dengan baik oleh pihak-pihak yang menginginkan dunia damai. Kita semua dalam kurung konsep Tuhan masuk kepada zaman. Kita telah memulainya di awal gerbang pintu akhir zaman telah dibuka. Kita memulai dari sana. Kemudian kita akan menentukan perjalanan zaman berikutnya. Di sana kita akan mengingatkan banyak hal tentang tugas atau peran masing-masing individu pada akhir zaman. Jika mereka memahami, mereka bersama-sama dengan kami membuat zaman berisi dengan power-power yang merubah akhir zaman itu. Tuhan adalah bagian yang akan menjalankan peran. Begitu pula ciptaan yang justru mempunyai power besar untuk merubah zaman. Mereka semua adalah bagian dari satu kelengkapan tim untuk bekerja sama. Bahkan untuk zaman sendiri, setelah dibukakannya konsep ini, zaman menjadi bagian dari tim
atau bagian dari kru perubahan zaman yang tidak menentu. Ya, begitulah. Mari kita bersiap-siap saja. Tulisan hilang, berganti tulisan lagi. Ada judul, arahan, dan komando. Cukup, saudaraku. Nanti kita baca lagi, nggak tahu kapan membacanya. Besok. Ya, semoga ini menjadi inspirasi, menjadi manusia-manusia keplek, menjadi manusia-manusia yang harus mencoba mencari sesuatu yang kira-kira tidak dipikir oleh banyak orang. Apakah kalian termasuk orang yang seperti itu? Saya juga nggak tahu. Salam damai, salam bahagia selalu. Keselamatan semoga atas kalian dan kepada kita semuanya.